Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan saya Farika di acara podcast Ngobrol Bersama Farika. Oke, langsung aja di podcast kali ini kita akan membahas tentang kehidupan bersosial pada masa remaja kali ini ya. Sebelum kita berkenalan dengan bintang tamu kita kali ini di acara podcast kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih masa remaja itu. Kalau menurut saya sendiri, masa remaja itu masa di mana orang-orang itu sedang mengalami pola pikir yang puncak. Maksudnya itu orang-orang di masa remaja itu pasti akan bergelut dengan pikiran kita sendiri. Selain masa remaja, kita juga akan sedikit membahas tentang mencintai diri sendiri di masa remaja ini. Mencintai diri sendiri dapat disimpulkan bahwa masa remaja dapat membangun semangat yang lebih lewat mencintai diri sendiri dan bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita punya. Pasti kita akan mulai percaya diri lebih untuk kedepannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera memperkenalkan narasumber podcast kali ini, yaitu kakak kelas saya sendiri di waktu masa SMK, yang mungkin sudah memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan beliau. Saya dengan beliau itu ya sebut saja beliau karena memang sudah lebih tua dari saya, lebih tua 3 tahun dari saya, dan mungkin pengalamannya sudah lebih banyak dari saya. Langsung saja ini dengan kakak Daniel. Silahkan bisa memperkenalkan diri secara langsung, Kak Daniel. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Temanggung, lulusan dari Universitas Diponegoro, tepatnya di jurusan pendidikan. Saya ini kakak kelas dari Farika di SMK. Farika kelas 1, saya kelas 3 SMK waktu itu, dan kita juga jarang ketemu karena diundang di podcast kali ini. Senang banget saya bisa diundang di podcast dari Farika ini. Oke, terima kasih Kak Daniel. Langsung saja ya Kak ke pertanyaannya. Sebenarnya apa sih arti dari masa remaja dan love yourself menurut Kakak? Saya akan langsung jawab aja ini ya. Masa remaja menurut saya sendiri itu sama aja dengan masa kesulitan, dalam artian kesulitan dalam berpikir, dalam menentukan, dalam bertindak. Karena tidak semua masa remaja itu mempunyai pikiran yang baik. Maksudnya itu juga remaja di luar sana itu ada yang menyepelekan arti dari kata masa remaja. Padahal masa remaja itu penting. Masa dimana kamu benar-benar hidup, masa dimana kamu merasakan arti kehidupan yang sesungguhnya, untuk menjadikan dan membangun jiwa baik untuk masa yang akan datang, misal kata masa dewasa. Selain itu, love yourself menurut saya itu seperti dimana kita mempunyai rasa mencintai diri kita sendiri, mencintai apa yang kita punya, mencintai dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan dapat membangun kepercayaan diri kita untuk menuju langkah selanjutnya. Dari umur berapa sih seseorang mengalami rasa kurang bersyukur itu? Kalau menurut saya ya, dari umur masa remaja itu sendiri, karena kalau misalnya masih anak kecil kan pasti tidak merasakan kurang bersyukur karena mereka tinggal minta sama orang tuanya ya kan. Kalau masa remaja kan pasti kita dapat perbandingan dari teman-teman kita di sekolah ataupun teman-teman rumah lah. Kita maksudnya ya kalau kita ke sekolah, misal teman-teman ada yang punya mobil atau handphone yang lebih bagus dari kita, dan kita sendiri kurang mensyukuri apa yang kita punya, itu bisa merasa insecure, kurang bersyukur dan gitu. Padahal seenggaknya kita melihat ke bawah lagi, pasti ada yang lebih sulit dari kita, tapi ya kan orang kan beda-beda, pasti akan mengalami rasa kurang bersyukur itu tetap ada dalam diri kita sendiri gitu. Apa yang dirasakan orang-orang saat merasa insecure, Kak? Orang-orang itu akan merasa bahwa dirinya itu benar-benar di paling bawah, padahal enggak. Maksudnya padahal tetap ada orang-orang yang di bawah sana yang kamu itu nggak tahu gitu loh. Oh jadi kamu sih. Ya intinya orang itu akan berpikir bahwa dia itu kurang bersyukur gitu tentang fisik. Kalau misalnya tentang fisik, dia pasti akan berpikir saya itu nggak paling sih, maksudnya kurang ganteng ataupun kurang cantik gitu. Insecure sama kurang bersyukur itu beda apa sama sih Kak sebenarnya? Insecure sama kurang bersyukur itu kalau menurut aku sih sama aja sih, walaupun beda kosakata juga. Maksudnya ini juga kan kayak kita itu apa ya, overthinking tentang apa yang kita alami dan kita punya gitu. Maksudnya kita tuh tetap ngerasa kurang gitu, padahal kita
sebenarnya cukup gitu, sama aja sama kurang bersyukur juga kan, pola pikir yang negatif itu kan juga minus juga kan. Jadi kalau menurut aku sih sama aja. Apa sih manfaatnya jika kita mulai mencintai diri sendiri? Manfaatnya ya kita akan merasakan bahwa kita itu lebih baik gitu, maksudnya kita bakal bersyukur itu lebih tepatnya, tetap ada rasa bersyukur dong. Dimulai dari kita mencintai diri sendiri, kita juga dapat mencintai orang-orang sekitar kita, mencintai apa yang orang-orang sekitar punya, ataupun mencintai orang-orang yang mengasihi kita gitu. Jadi manfaatnya itu banyak, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Apa benar Kak, kepercayaan diri itu muncul saat setelah kita mulai mencintai diri sendiri gitu? Ya tetap berkesinambungan sih, karena mencintai diri sendiri itu seperti tadi manfaatnya itu memicu kepercayaan diri yang lebih tinggi kan. Kita dapat lebih leluasa untuk tampil dan tidak malu-malu untuk menampilkan potensi yang kita punya. Jadi kita tuh tetap unjuk gitu loh, walaupun walaupun ya kita belum sebagus orang di luar sana, tapi kita tetap bisa menunjukkan apa yang kita punya gitu. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan manfaat kepercayaan diri. Nah, apa sih manfaat kepercayaan diri kita terhadap orang-orang kalangan remaja? Manfaatnya ya orang-orang itu dapat merasakan energi positif, maksudnya energi yang baik gitu loh, atau mendorongan dari kita gitu. Kalau misalnya kita lebih percaya diri, pasti orang itu akan ikut percaya diri dong, tidak merasakan malu-malu ataupun minder gitu. Kalau misalnya kita percaya diri dan mengajak orang lain itu untuk percaya diri, pasti orang itu akan lebih semangat lagi dan apa ya, kayak membarengi kita gitu loh. Nah, contoh rasa mencintai diri sendiri itu apa aja sih Kak? Contohnya dengan kita bersyukur itu termasuk contoh dengan kita lebih bisa membangun potensi kita, ya kayak kita tuh lebih maju gitu loh, nggak berkembang terus gitu. Dengan itu kita menghargai apa yang kita punya itu maksudnya dalam diri kita, nggak soal harta, nggak soal apa ya, sesuatu yang benda gitu, nggak, pokoknya soal jiwa kita dan jiwa kesungguhan kita, sifat kita. Kita tetap harus menjaga dan menghargai apa yang kita punya gitu. Oke Kak, terima kasih sudah hadir di acara podcast kali ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya juga yakin karena jawaban dari kakak sangat detail dan pasti orang-orang ataupun penonton di rumah memahami apa yang saya dan kakak terangkan di acara podcast kali ini. Terima kasih banyak kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih telah hadir di acara podcast kali ini. Terima kasih banyak sekali. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dari saya sendiri. Kakak bisa berpamitan langsung dengan teman-teman di rumah? Oke, baik. Semoga apa yang sudah saya jawab tadi dari pertanyaan Farika itu bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan untuk mendengarkan podcast Farika ini. Karena ada saya juga, semua saya nanti kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya Daniel pamit undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih. Dadah semuanya.
Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak. Jangan lupa saksikan terus acara podcast Ngobrol Bareng Fadika. Tetap stay tune ya guys. Dadah.